Sudah sering dan banyak sekali saya membahas tentang seluk-beluk budidaya ikan lele dari segmen pembenihan, segmen pendederan, segmen pembesaran, analisis usaha, penanggulangan penyakit, hingga keuntungan. Di video kali ini saya akan membahas tentang resiko usaha budidaya ikan lele yang belum pernah saya bahas sama sekali. Apa saja resikonya? Mampukah kita melewatinya? Tonton video ini sampai selesai, jangan di-skip-skip agar kalian paham dan tidak gagal paham. Resiko yang pertama, ikan lele mati. Resiko ikan lele mati bisa terjadi karena berbagai faktor, entah itu kesalahan teknis, kurang analisis, atau kalian masih pemula dan masih dalam tahap belajar. Kejadian ikan lele mati tidak mengenal pembudidaya lele tersebut senior atau junior. Untuk para pemula, jangan pernah berpikir kami yang sudah lama menggeluti usaha budidaya ikan lele, lalu ikan lelenya tidak pernah mengalami kematian. Kami juga sama, suka mengalaminya. Namun di sini ada sedikit perbedaan antara kalian dengan kami. Kalau kalian kan ikan lele mati satu ekor saja kaget dan bertanya-tanya, karena kalian masih belajar dan belum paham, serta rasa ingin tahunya sangat besar sekali. Kalau kami di sini melihat ikan lele mati belasan bahkan puluhan ekor setiap hari itu sudah biasa dan tidak pernah teriak. Paling kami gerak cepat melakukan tindakan pencegahan. Hanya itu saja perbedaannya ketika melihat ikan lele mati. Ikan lele yang kita pelihara mati jelas akan menjadi kerugian. Besar kecilnya kerugian tergantung banyak tidaknya ikan lele yang mati. Masih mending kalau ikan lele yang mati tersebut baru beberapa hari dari penebaran dan belum banyak menghabiskan pakan. Yang paling menyakitkan adalah ikan lele yang sudah besar bahkan menjelang panen mengalami kematian. Sakitnya itu nyampe ke tulang. Karena di samping modal pembelian bibit, kerugian kita jadi double dengan modal pakan dan modal operasional. Kematian ikan lele bisa membuat semangat pembudidaya ikan lele turun bahkan hilang. Apalagi yang sudah mengalami kegagalan berturut-turut. Tidak sedikit pembudidaya lele yang langsung gulung terpal, bahkan benci dan kapok dengan usaha ternak ikan lele karena sudah berturut-turut gagal dan rugi besar. Lalu adakah cara untuk mengantisipasi hal ini? Saran saya yang paling utama, jangan budidaya ikan lele dengan nafsu. Ini yang paling utama yang harus kalian perangi. Saya tidak perlu membahas orang lain. Diri saya sendiri pun pernah mengalaminya. Di masa lalu, saya menjalankan usaha budidaya ikan lele dengan nafsu. Timbul tenggelam, bangkit dan bangkrut, ketawa dan menangis. Saya rasakan silih berganti. Akhirnya saya sadar bahwa ikan lele, air, iklim cuaca adalah alam. Kita harus bisa menyatu dengan alam dan jangan pernah sekali-kali kita melawan alam, apalagi dengan nafsu. Kita bisa habis. Apalagi sekarang ini zaman teknologi canggih, zaman dimana mental kita gampang digoyang oleh satu isu. Setiap hari kita bisa melihat apapun lewat media sosial, termasuk cara budidaya ikan lele. Melihat orang lain tebar padat, mengaplikasikan sistem, dan bisa hasil panen banyak. Lalu kalian menirunya dengan nafsu ingin seperti mereka, tanpa didasari ilmu teknis yang mumpuni. Yang ada malah mereka makin maju dan kalian makin nyungsep. Resiko yang kedua yaitu pangsa pasar yang melemah. Market atau pemasaran yang lemah biasanya terjadi karena beberapa faktor. Bisa karena faktor ikan laut hasil tangkapan nelayan sedang melimpah dan harganya lebih murah daripada ikan lele. Bisa juga karena cuaca sedang kerap hujan sehingga para pedagang seperti warteg dan pecel lele agak sepi. Atau para pembudidaya ikan lele serempak panen raya sehingga stok melebihi batas. Atau bisa jadi karena faktor lain yang belum saya ketahui. Semua ini sudah menjadi resiko para pembudidaya ikan lele termasuk saya sendiri. Disinilah tingkat kreativitas pembudidaya ikan lele dipertaruhkan dalam hal marketing. Ada yang memasarkan ikan lele secara online dan delivery. Ada juga yang mengolah ikan lele menjadi lele bumbu siap masak yang dikemas secantik mungkin untuk menarik minat pembeli. Ada juga yang mengubah daging ikan lele menjadi aneka makanan frozen seperti abon lele, bakso lele, atau nugget lele. Pokoknya, di saat pangsa pasar ikan lele sedang lemah, tergantung si pembudidayanya. Kalau dia kreatif, pasti banyak cara lain untuk memasarkan ikan lele.
Resiko yang ketiga, masih dalam tahap belajar. Resiko usaha budidaya ikan lele selanjutnya yaitu masih dalam tahap belajar. Masih mempelajari seluk-beluk usaha budidaya ikan lele dari mulai persiapan lahan, pembuatan kolam, memahami alur budidaya, serta mencari pangsa pasar yang kompetitif. Semua itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, kurang lebih dalam kurun waktu 1 tahun pasti kalian akan habiskan untuk belajar dan mempelajari seluk-beluknya, termasuk pangsa pasarnya. Dan biasanya pada tahapan ini penghasilan kita belum menentu, sebab segala sesuatunya masih dalam tahap belajar dan mempelajari. Semoga dalam tahapan ini kita bisa menjual produk hasil budidaya lele kita untuk regulasi modal agar perputarannya tetap stabil. Untuk mengantisipasi hal ini, jadilah pemula yang bijak. Jangan mengedepankan nafsu ingin hasil banyak, jangan melakukan hal-hal yang di luar batas kemampuan kita. Misalnya, melakukan tebar padat karena sering nonton video budidaya ikan lele tebar padat tanpa didasari kemampuan teknis dan pengalaman, hanya mengandalkan hoki dan keberuntungan. Atau mencoba budidaya ikan lele dengan menerapkan sistem, misalnya sistem bioblok, sistem ras, sistem kocor, atau sistem yang lainnya dengan dalih ingin tebar padat dan hasil banyak, tanpa didasari kemampuan teknis. Jadilah pemula yang bijak dan sadar bahwa kita masih awam dan perlu banyak belajar. Jangan budidaya ikan lele pakai nafsu, lihat video tebar padat ingin ikutan tebar padat, lihat video budidaya dengan sistem ingin juga ikut-ikutan. Padahal untuk melakukan hal itu perlu waktu yang cukup panjang, dan jika terjadi kesalahan, ikan lele kitalah yang akan dijadikan korban alias uang kita yang dikorbankan. Resiko yang terakhir, ditipu orang. Resiko usaha budidaya ikan lele yang terakhir adalah kena tipu atau ditipu orang. Dalam hal ini, mungkin hampir semua pembudidaya ikan lele pernah mengalaminya. Bentuk penipuan dan kecurangan dalam budidaya ikan lele cukup banyak. Di antaranya kecurangan dalam jual beli ikan lele, baik ukuran ikan lele kecil maupun ukuran ikan lele yang besar. Misalnya mencurangi takaran atau timbangan, beli ikan lele ngutang ke petani dan kabur tidak membayar, dan masih banyak lagi bentuk kecurangan lainnya, termasuk investasi bodong. Dulu kalau tidak salah saya pernah mendengar investasi bodong budidaya ikan lele di Pulau Sumatera. Kalau tidak salah di tahun 2022, bukan main kerugiannya mencapai miliaran rupiah dan ditangani langsung oleh Polda Sumatera Selatan. Untuk informasi ini kalian bisa searching aja di Google atau di YouTube pasti ada. Nah, untuk menghindari hal ini, kalian sebagai pemula harus punya prinsip yang kuat, harus berpikir secara logis dan jangan budidaya ikan lele dengan nafsu. Budidayalah dengan akal sehat, berpikir secara logis, jangan telan mentah-mentah informasi dari orang lain, sebab belum tentu cara dan teknik orang lain bisa kita terapkan di tempat kita. Semoga kalian paham dan terima kasih.